Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perempuan sukses. Ketemu lagi dengan saya Noni Astrid yang akan menemani kalian ngobrol-ngobrol cantik dan penuh inspirasi di acara podcast Cerita Perempuan Sukses. Hari ini saya benar-benar excited dan antusias sekali karena kita akan berbincang-bincang cantik dengan sosok perempuan yang sangat luar biasa. Beliau juga pejuang yang hebat dan kisahnya penuh dengan inspirasi. Tanpa lama lagi, ini dia Bunda Elyani. Halo Bunda. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah baik. Masya Allah. Aslinya cantik banget Bunda. Oh Masya Allah, kakak juga. Aku biasanya cuma scroll di IG. Oh iya. Hari ini ada di ketemu depan langsung. aku, Jadi kita bisa ngobrol banyak ya. Iya benar Bunda. Bun, sekarang kan Bunda ini adalah seorang owner skincare yang alhamdulillah Bunda sudah sukses. Oh Masya Allah. Nah, dalam perjuangannya Bunda itu kan berlika-liku ya Bunda ya untuk menuju kesuksesan tersebut. Boleh dong Bun diceritain sedikit perjalanan hidup Bunda yang mohon maaf ya Bunda. Sebelumnya adalah seorang asisten rumah tangga ya benar ya Bunda ya. Lalu Bunda di usia 7 tahun juga ditinggal oleh almarhumah ibunda. Dan Bunda juga pernah bekerja tanpa digaji. Iya benar, selama 2 tahun Bunda. Betul. Nah itu dia Bunda, boleh dong di-spill sedikit perjuangan. Sedikit apa banyak nih? Banyak boleh Bunda. Jadi boleh dong Bunda di-spill sedikit. Oke. Jadi sebenarnya aku udah sering sih cerita ini, tapi memang kenapa masih terus aku sharingkan ya? Karena awalnya tuh sebenarnya tuh aku nggak bisa ngomong kayak gini langsung di depan umum, tapi ternyata setelah beberapa kali sharing banyak banget orang yang hidupnya mungkin hampir sama atau bahkan lebih susah gitu ya. Akhirnya kan mereka jadi bangkit. Jadi akhirnya aku sering cerita tentang ini gitu ya. Jadi memang kalau balik ke masa lalu tuh ya, aku tuh hidup memang di perkampungan yang hampir dusun lah ya, benar-benar di pelosok banget gitu ya. Jadi mungkin kalau Kak Noni kesana nyari di peta juga baru ada baru-baru ini. Saking di pelosoknya ya. Zaman dulu belum ada tuh di peta. Iya, tuh, karena saking benar-benar di ujung hutan gitu ya. Nah, kadarullah memang almarhum ibu aku kalau di kampung tuh manggilnya Mae ya. Itu meninggal itu saat adik aku lahir. Jadi saat melahirkan langsung Allah panggil saat itu juga. Jadi adik aku tuh benar-benar belum pernah melihat ibu gitu ya. Dan sebenarnya yang paling bikin aku terpukul banget selain kehilangan itu aku yang minta adik. Jadi aku yang setiap hari merengek minta adik, yang ternyata secara kesehatan harusnya ibu aku tuh memang harusnya maksudnya nggak memungkinkan, maksudnya beresiko untuk hamil lagi gitu. Tapi kayak setiap hari tuh aku merengek minta adik gitu ya. Sampai akhirnya lahirlah adik aku dan pendarahan. Dan di kampung aku tuh dulu belum ada klinik, jadi masih pakai apa ya namanya? Dukun. Iya ya, beranak dukun ya. Anak, dukun beranak. Kok tahu sih karena soalnya sekarang udah nggak boleh kan. Nah jadi mungkin saat pendarahan harusnya kan dapat pertolongan cepat ya. Nah itu pendarahan banyak dan akhirnya nggak ada saat itu juga gitu ya. Nah jadi di situ aku tuh sebenarnya belum paham kok kenapa nih orang rame gitu kan. Terus setelah kayak itu kan sekitar kelas 1 nggak salah ya, umur 7 tahunan lah gitu. Jadi mulai kayak di situ sadarnya tuh ketika kayak orang-orang tuh kayak nyalahin aku gitu. Kamu sih minta adik, jadinya kan ibu gitu. Kamu meninggal kayak gitu. Jadi satu kampung, satu teman-teman lah gitu. Karena teman-teman kan tahu aku yang minta adik. Oh gitu. Iya, setiap hari kan mereka tahu aku kayak nangis minta adik gitu. Jadi akhirnya yang paling terpukul aku ngerasa akulah penyebab gitulah gitu.
gitu ya, penyebab kayak kehilangan ibu aku gitu. Jadi sebenarnya paling terpukul lebih merasa bersalah di situ. Jadi ya padahal kalau misalnya sekarang ditarik lagi sih ya semua atas izin Allah ya. Cuman kan saat itu kita belum terlalu memahami hal itu. Jadi kayak selalu coba aku nggak minta adik gitu. Sampai aku kadang lihat adikku tuh sebel gitu. Karena kayak sampai ke bawah emosi tuh. Iya, tapi ya kayak sekedar aduh aku jadi kehilangan karena minta kamu gitu. Tapi juga nggak menyalahkan adikku. Malah sekarang aku kayak sayang banget gitu. Oke, Bunda. Nah, jadi dari situ tuh kayak akhirnya Pak E itu ya, aku manggil ayahku kan Pak E. Pak E. Dia Pak pun E dan juga Mak E ya. Pak E dan Mak E gitu. Jadi ya ayahku juga nggak langsung menikah karena perjuangannya kan masih panjang ya, anaknya masih kecil semua ditinggal istri, jadi Pak E juga sangat terpukul saat itu kan. Jadi berjuang untuk membesarkan anak, jualan ronde di Semarang bolak-balik cuman buat beli susu adik aku kan harus nyusu kan ya kayak gitu. Jualan ronde tuh Bunda. Yang dipikul. Yang dipikul ya, dari pagi sampai paling nggak tegang lihat orang itu karena selalu ingat Pak E. Berangkat pagi pulang. Enggak, di Semarang dulu merantau kan kita jauh. Jadi merantau misalnya seminggu 2 minggu nanti balik lagi buat beli susu balik lagi kayak. Jadi ditinggal selama seminggu 2 minggu. Iya, jadi kita ikut nenek dulu. Ikut nenek, tante. Alhamdulillah tuh kayak punya nenek dan saudara yang memang peduli lah gitu. Jadi mereka saling gotong royong untuk membantu saudaranya gitu. Ya itulah Masya Allahnya. Nah dari situ akhirnya Pak itu setelah 3 tahun kalau nggak salah tuh izin untuk menikah. Jadi memang Pak itu tipe yang sangat mengutamakan anak sih. Jadi beliau juga kayak hati-hati banget untuk menuju ke sana gitu ya. Jadi izin dulu sama aku sampai ini baru setelah aku izinin. Dan kalau yang lainnya tuh semuanya oke-oke aja. Memang Pak paling sensitif sama aku gitu. Jadi pas udah dapat izin dari aku akhirnya menikah gitu. Cuman kalau dulu kan ya nggak sesuai yang aku harapkan ya gitu ya. Aku pikir bakal dapat ibu sambung yang bisa ini gitu ya. Tapi ternyata disitulah semua terasa berubah gitu ya. Jadi saat kehilangan mamaku, aku ngerasa memang aku kehilangan sosok ibu gitu ya. Tapi kan di situ aku ada nenek, ada ini dan semuanya tuh sayang gitu. Jadi pas dapat ibu sambung, qadarullah kayak semua berbalik gitu ya. Itu aku sangat kaget gitu ya, sangat kayak tapi belum siap ya Bunda ya. Belum siap tapi nggak mau membebani dan nggak mau membuat Pak itu merasa bersalah gitu ya. Jadi akhirnya kayak oke, aku harus terlihat baik-baik saja gitu. Jadi aku selalu berusaha di depan Pak itu, oh tenang aja di rumah nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi bahkan kalau misalnya kayak ada orang nggak terima ketika aku diperlakukan nggak baik gitu ya, aku malah marah sama orang itu gitu. Karena aku nggak mau nanti Pak jadi merasa bersalah. Aku juga nggak mau kayak ibu sambung aku malah diomelin orang kayak gitu. Walaupun ibu sambung terhadap Bunda seperti itu ya Bunda. Seperti itu tetap sangat membedakan aku dengan anaknya lah dan yang lain sebagainya gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku juga nggak mau orang marahin dia gitu begitu. Karena akan berimpact kemana-mana lah. Nggak tahu mungkin dari kecil aku memang udah kayak gitu, cara pikirnya tuh agak beda mungkin ya. Gitu sampai akhirnya aku berjuang. Kalau kakak aku yang nomor 2 bahkan belum lulus SD udah memilih merantau saking nggak kuatnya. Jadi udah duluan merantau. Udah duluan. Nah aku melihat kayak nanti gimana masa depannya kalau misalnya SD nggak lulus. Nah sedangkan aku tuh punya harapan, aku tuh pengen sekolah nggak cuman sampai SD tapi pengennya sampai SMP, SMA, kuliah gitu. Kalau dari SD udah nggak selesai tuh kedepannya kan udah terputus semuanya gitu. Nah akhirnya aku tahanin sampai lulus SD gitu. Jadi bener-bener hari itu aku terima ijazah, paginya aku terima ijazah. Itu aku udah planning karena ada tante aku yang lagi mudik sama kakak aku yang tadi yang udah berhenti tuh dia ikut tante aku. Oh gitu. Nah dia lagi mudik. Nah aku tuh kayak langsung orangnya tuh aku kan anak insting ya, mesin kecerdasannya. Anak insting itu punya spontanitas tinggi. Nah ketika kayak ada peluang gitu ya, aku tuh kayak langsung apa aku kesempatan nih pergi aja ya gitu. Jadi pas ngambil ijazah tuh kayak otak tuh udah berpikir apa aku hari ini aja ikut ya, soalnya hari ini tante aku gini bener pulang langsung. Harusnya siangnya tuh aku harus udah ke sawah untuk nyiram cabe. Karena setiap pagi aku tuh bangun pagi nyiram cabe dulu baru mandi berangkat sekolah kayak gitu kan setiap pagi.
pokoknya bertani dulu lah gitu. Aku anak tani loh. Gitu. Jadi Banget. akhirnya pas nyampe rumah itu ijazah masih di tangan. Aku ke kamar aku ngambil kresek, ngambil 3 baju. Tante aku mau pamit ceritanya, mau pamit ke aku dan ke ini mau balik ya ke Jakarta gitu-gitu. Terus aku lari, tante, aku manggilnya bule aku melu gitu, aku ikut gitu. Oke. Langsung tuh Bun. Terus tante aku tuh kayak bingung kan, mau enggak tapi dia ngeliat, karena kan tante aku tuh benar-benar adiknya dari almarhum mamaku. Jadi itu mirip banget beliau itu sama mamaku, dan beliau juga sayang banget kan sama aku dan kakakku gitu. Jadi aku pegang tangan dia kenceng untuk mengisyaratkan aku nggak baik-baik aja di sini gitu. Oh, jadi Bunda seakan nggak langsung tuh kasih kode ya Bunda. Kode, aku nggak cerita apapun tapi aku hanya kasih genggaman erat ke dia kalau aku tuh nggak baik-baik aja di sini gitu. Terus di situ ibu sama aku melotot banget dan aku nggak berani menatap mata dia, tapi Pak E cuma nunduk aja di depan dapur, kan kita masih pakai kayu gitu. Ternyata Pak E nangis gitu. Oh my God. Iya itu di situ nangis. Kayaknya sih gini ya, Pak E tuh tahu kalau apa, aku nggak baik-baik aja tapi nggak cerita. Nggak bisa cerita. Jadi akhirnya apa? Pas aku bilang cuman Pak, aku cuma minta doanya aja, aku bilang gitu. Aku minta doanya aja, aku mau ke Jakarta. Dan Pak itu cuma jawab, jadi orang baik, jadi orang amanah gitu. Insya Allah. Ya pokoknya kamu udah punya bekal, kamu anak yang baik gitu. Jadi Pak E Support. mensupport. Tapi aku tahu Bunda dia untuk- berat untuk anak sekecil ini harus pergi, sedangkan ya sebelumnya juga semuanya lulus. Nah jadi yang pertama kan kakakku yang cowok. Tapi kalau kakakku yang cowok karena dia pintar, dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu selalu juara 1. Jadi om aku nyekolahin dia, jadi dia ke Jakarta untuk sekolah. Nah kalau kakakku yang kedua ya karena udah nggak kuat di kampung, akhirnya ikut tante aku. Nah akhirnya kan Pak ya harus kehilangan aku lagi, maksudnya aku harus pergi gitu kan. Jadi di antara dulu tuh anaknya 4 itu kesayangan Pak itu aku. Gitu jadi anak paling kesayangan malah iya, memutuskan untuk pergi merantau juga gitu. Jadi mungkin kayak ikut. Pak E berat tapi nggak nahan gitu. Jadi Pak E berat tapi nggak nahan. Akhirnya udah pamit dan aku nggak berani natap ibu sambung aku karena di situ pasti dia udah marah banget karena banyak PR tani-tani yang harus aku lakukan. Akhirnya udah pergi, tante aku tuh juga nggak menghakimi gitu. Cuman dia tuh kayak bengong diem. Ya mungkin dia ingat kakaknya ya. Kakaknya dia kayak sampai di Jakarta akhirnya bingung, Dok. Kamu di sini mau ngapain gitu, kamu masih kecil, tante jujur kalau untuk nyekolahin kamu nggak ada uang, bahkan kakak kamu juga di sini tante nggak bisa nyekolahin gitu. Bule dia panggilnya ya, enggak kok bule, aku nggak akan nyusahin bule, aku bilang. Bule kalau misalnya ada orang butuh pekerjaan apapun aku mau, aku bilang gitu kan. Jadi ART juga nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Terus ada temennya, boleh minta tisu dulu nggak sih? Padahal aku biasanya udah nggak nangis loh. Sampai nggak bisa berkata. Oke Bunda. Iya, jadi akhirnya tante aku bilang, oh ini alhamdulillah ada temennya yang memang nyari ART yang memang budget gajinya tuh 100.000 per bulan gitu. Jadi Itu tahun berapa Bun? 2000. Tahun 2000 Bun? Iya. 100.000. 100.000 tuh udah buat aku udah alhamdulillah banget kan. Yang penting bisa hidup lah di kota gitu kan. Nah akhirnya 6 bulan di situ tuh. Tapi walaupun di situ gajinya kecil, aku tuh kayak masih bisa ngaji. Jadi kayak misalnya di kampung itu ada tempat pengajian, sore masih bisa ngaji dan yang lain-lain gitu. Cuman memang dengan umur aku yang segitu dan di kampung itu kan yang namanya nyuci gosok ya gitu aja. Iya benar. Jadi pekerjaan aku tuh
gosoknya belum yang lurus. Belum rapi banget Dan sampai gitu. sekarang aku belum bisa gosok loh. Emang aku tuh nggak bisa gosok, tapi kok nyuci bisa. Jadi suruh ngelurusin yang garis-garis itu nggak bisa. Jadi selalu mencong. Jadi mungkin kayak aduh ini kayaknya nggak deh gitu kan. Dibalikin lah ke tante aku. Alasannya karena ada saudaranya yang mau kerja. Tapi sebenarnya aku tahu kayaknya aku gosoknya deh nggak bisa gitu kan. Di situ sebenarnya aku sedih banget. Ternyata aku ke Jakarta malah nyusahin tante aku gitu. Terus aku bilang ke tante aku janji kalau dapat kerjaan lagi aku mau belajar lebih baik lagi gitu. Dan aku nggak akan nyusahin tante lagi gitu. Iya udah nggak apa-apa, nanti dicariin kerjaan lagi gitu kan. Terus ada orang yang nyari kerjaan, nyari mbak yang memang masih anak-anak katanya. Oke lah, iya aku langsung mau, yang penting jangan nyusahin tante. Karena kayak kasihan tante aku kan tiba-tiba harus ada aku Harus ada lagi. gitu kan. Terus dapatlah pekerjaan itu yang kata beliau, saya memang nyari yang anak-anak karena saya tuh sebenarnya punya anak seumur kurang lebih seumur kamu tapi meninggal kayak waktu kecil apa gimana gitu waktu itu ya, aku agak-agak lupa yang itu. Pokoknya intinya beliau nyari mbak yang bisa dianggap kayak anak gitu. Nah di situ kan aku kayak oh masya Allah alhamdulillah gitu kan, berarti aku punya tempat tinggal nih yang nyaman gitu. Nah akhirnya ya sudahlah kerja selayaknya ART dan alhamdulillah selama di situ karena aku nggak mau sampai dibalikin ke tante aku tuh gosoknya kadang tak ukur apa hati-hati banget gitu biar nggak dikeluarin lagi gitu. Nah akhirnya bertahan di situ sampai akhirnya pas 1 tahun mau pulang itu nggak bisa karena lagi repot. Nah akhirnya ya udah nggak apa-apa, yang penting aku nggak dikeluarin ya. Jadi benar-benar kerja sebagai ART ya, kayak bangun jam 4 pagi kayak gitu-gitulah yang nyuci, gosok dan lainnya. Akhirnya pas tahun kedua aku setiap minta gaji majikanku tuh selalu bilang ditabung aja, nanti kalau kamu pegang takut habis. Oh ya aku positif aja, oh iya juga sih gitu kan. Sampai akhirnya ke tahun kedua itu tante aku dan kayak kampung aku tuh kok udah sombong sih, si aku dipanggilnya si Yani kan, sombong banget sih nggak mau pulang gitu mentang-mentang udah ini. Padahal aku juga di situ artinya disangkanya oh enak udah diangkat jadi anak orang gitu kan. Padahal aku nggak punya uang mau pulang dan nggak dibolehin. Akhirnya tahun kedua tante aku sampai gregetan nyamperin, nggak apa-apa kalau nggak ada uang tante aja yang kosin, sampai kayak gitu. Karena tanteku nggak enak kan. Nah jadi kan akhirnya pas udah 2 tahun tante aku ngajak mudik. Nah disitulah aku baru sadar ternyata aku tuh nggak digaji gitu. Jadi pas aku minta Bu aku mau pulang, aku mau mudik soalnya udah 2 tahun. Jadi kayak Pak Ai dan orang kamu udah nanyain gitu kan. Udah kamu pulang aja pakai uang tante kamu, nanti gampang saya ganti gitu. Terus akhirnya 2 tahun nggak digaji Bun. iya nggak digaji. Terus akhirnya tante aku ini gimana sih, marah-marah lah tante aku, kamu tuh kerja di situ, kamu kerja kan di sana, iya gitu. Ya udah kamu tetap pulang aja tante yang ngongkosin gitu. Dan aku pikir setelah pulang balik lagi tante aku bakal diganti, ternyata enggak. Jadi aku pulang kampung itu udah nggak bawa uang apa-apa, ya udah yang ngongkosin bis tante aku. Oh masya Gitu. Jadi bener-bener nggak dikasih uang sama sekali gitu. Allah, Bunda. Tapi akhirnya aku tetap memilih balik lagi karena aku merasa kayak kalau aku tetap tinggal di kampung kayak mimpi-mimpi yang udah aku pengen gapai tuh nggak mungkin. Aku ngerasa kayak nggak mungkin gitu karena aku sebenarnya dari anak-anak tuh udah punya impian yang tinggi gitu, kayak udah punya tingkat khayal yang tinggi. Jadi kalau misalnya ini balik lagi ya, kalau misalnya aku main sama yang lainnya, kalau yang lain mungkin kayak mainnya tuh ya udah iya gitu. Tapi kalau aku tuh main-main jadi CEO ibaratnya kalau sekarang, jadi kayak orang kaya gitu. Kayaknya dulu aku kebanyakan nonton India deh. Iya kan zaman waktu itu tuh ini. Jadi aku kayak ngejadiin kambing-kambing itu karyawan aku, pohon-pohon kayak gitu. Ya jadi kayak seolah punya mobil banyak, seolah punya rumah banyak, seolah punya karyawan banyak. Jadi mainannya tuh kayak gitu. Tapi sendiri kadang karena temen aku kayak nggak jelas mainnya gitu lah kalau kata anak sekarang ya. Cuman pakai bahasa Jawa gitu kan. Aku emang mau ngedan gitu. Kamu orang gila mainnya kayak gitu kan. Tapi aku sangat menikmati permainan itu dan aku kayak ngerasa lagi menjadi seorang yang memiliki perusahaan besar kayak gitu. Tapi ya belum ngerti perusahaannya apa ya, namanya masih kecil gitu. Jadi ketika itu tuh kayak
permainan-permainan aku di mungkin kelas 3 kali aku udah main kayak gitu. Itu tuh sampai aku ke merantau pun masih kayak aku bawa, aku punya impian itu gitu. Jadi kalau aku tetap di sana kayaknya nggak mungkin aku bisa ngejar itu gitu. Jadi ketika aku balik, walaupun aku masih ragu bakal digaji atau enggak, aku tetap balik ke majikan aku tadi, terus tetap balik ke kerja lagi. Dan jadi aku tuh setiap misalnya jam istirahat, kadang tuh jam 12, pokoknya adalah jam-jam istirahat sekitar 1 jam tuh aku izin untuk keluar sama majikanku. Nah itu tuh aku selalu ngintipin sekolah-sekolahan. Jadi kayak sekolahan-sekolahan SMP sampai kadang diusir gitu. Nah tapi nggak cuma satu sekolah, jadi kayak sekolah banyak aku intip-intipin, pengen tahu, oh seru, ntar orang pada tepuk tangan, ikut tepuk tangan di pagar gitu. Jadi sampai akhirnya disamperin satpam, terus satpamnya dipanggil, kepala sekolah, biarin aja nggak usah diusir katanya. Oh, ya ampun. Itu tetangga saya gitu. Oh, jadi Kepala kebetulan sekolahnya adalah tetangga. tetangga. Oke. Nah terus dari situ baru tetangga aku itu manggil, kenapa kamu kok aku lihat sering banget ngintipin sekolah. Iya, soalnya saya sebenarnya pengen sekolah tapi saya nggak punya uang gitu. Terus tapi nggak apa-apa, aku seneng lihat orang sekolah gitu kan. Terus majikanku, aku tahu rumah kamu dan aku tahu gimana bos kamu gitu. Nanti sore, kalau nggak salah nanti sore atau nanti malam saya ke rumah kamu gitu. Aku nggak tahu awalnya nanti kamu insya Allah bisa sekolah. Nggak mungkin kan, menurut aku nggak mungkin gitu. Beneran kepala sekolah itu ke rumah majikanku, karena majikanku tuh nge-branding aku di perumahan itu aku anaknya. Jadi kalau di sudah depan di-branding. orang itu ya pasti disayang dan lain sebagainya. Oh iya ini anakku, Manis kayak ya. gitu kan. Nah itu dimanfaatkan sama Sekolah. kepala sekolah tersebut gitu. Ya karena sebenarnya baik ya, maksudnya majikanku memberi kesempatan itu, makanya aku selalu bersyukur telah melewati itu ya. Nah akhirnya kata kepala sekolah aku, kan udah 2 tahun gitu, oh masih bisa kok, masih bisa kejar paket kayak gitu-gitu kan. Jadi aku ujian kayak gitu banyak lah. Akhirnya bisa sekolah karena bos aku nggak mungkin nolak, karena Iya, dia benar bilang ya. anak kan. Iya, Jadi benar-benar. aku sekarang tuh selalu mikir, kok cerdas banget ya kepala sekolah itu memanfaatkan kondisi yang dimana nggak mungkin ditolak. Oke, benar-benar. Walaupun pasti kayak kesel kan, awas nanti kamu kalau sekolah harus tetap kerjaan dikerjain dari kayak gitu. Jadi berarti bangunnya harus lebih pagi dan yang lain sebagainya, karena paginya berarti kan aku tetap jadi ART, siangnya sekolah. Dan pulang sekolah nggak kayak anak-anak yang lain yang bisa main, harus segera pulang untuk kerja lagi. Kerja lagi. Gitu Masya kan. Allah, Nah jadi itu aku lakuin sampai lulus SMA. Oh, sampai SMA. Sampai SMA, karena kepala sekolah juga nanti kamu masuk SMA bisa ke sini karena kan pasti harus cari yang murah kan gitu. Nah setelah lulus SMA itu aku udah takut tuh, wah balik lagi nih jadi sepenuhnya ART gitu kan. Sedangkan aku masih punya impian itu gitu. Iya. Terus akhirnya aku izin, boleh nggak ibu aku kerja di luar tapi nanti akan tetap ada yang nyuci gosok. Jadi kayak ada ART yang pulang pergi, Oh, nanti gitu. saya yang gaji. Jadi bunda yang gaji justru. Jadi ibaratnya kerjaannya tetap dilaksanakan tapi bukan aku, jadi penggantinya. Pengganti aja. Gitu, Masya Allah, karena aku perjuangan mau dapat bunda. pengalaman di luar gitu kan. Yang penting aku dapat izin dan masih bisa tinggal di rumah itu. Alhamdulillah diizinin. Nah disitulah aku setahun kerja sambil ngumpulin untuk biaya masuk kuliah. Kuliah. Jadi perjuangan banget Dan dari itu perjuangan banget bunda. Iya. Ya Allah, Masya Dan Allah. harus nyari kampus yang itu Kak, yang bener-bener murah, karena Murah kan lagi, ya gaji aku ampun. dulu 700.000 buat ongkos, buat apa. Masya Nah Allah, sebenarnya Bunda. ini ya yang suka rame di netizen, karena kan mereka selalu ngelihat, ih pelit banget sama diri sendiri. Karena memang gaji aku tuh kan kecil dan aku waktu itu harus gaji ART pengganti aku, harus buat kebutuhan Bunda. yang lain. Jadi aku makan tuh budgetnya memang sehari beneran 2.000 gitu Masya ya. Allah, Bunda. Jadi aku memang selalu beli ikan asin ini yang suka pelit banget buat hidup sendiri. Bukan pelit, kondisinya memang harus seperti itu gitu. Jadi aku beli ikan asin tuh dipotong jadi 7 supaya
bisa cukup dan nggak berhutang, karena aku takut banget punya hutang kan, kayak gitu. Jadi kalau dari kampung sampai aku kuliah itu prosesnya panjang, jadi nggak ujuk-ujuk juga Iya. langsung seperti itu sampai akhirnya Wow. kuliah itu Kak. Masya Allah. Berarti selama ini perjuangan Bunda tuh sangat luar biasa ya Bunda ya, Masya Allah. Bunda, kalau Bunda harus menggambarkan hidup yang dulu, kira-kira dalam satu kalimat Bunda, kira-kira apa Bunda? Miracle. Kira-kira Iya deh, iya nggak apa sih? Bunda? Ya nggak ada yang nyangka aja. Makanya sampai dibilang ngarang cerita, karena kayak jangankan orang lain, aku sendiri aja suka nggak percaya bisa di titik ini dengan masa lalu aku yang bukan siapa-siapa ya, hidup di kampung kemudian jadi ART hingga di titik ini. Jadi ya semuanya itu keajaiban Allah gitu, bukan karena aku yang hebat gitu. Mau sehebat apapun kalau Allah nggak ngizinin nggak mungkin di Nggak titik mungkin. ini. Benar-benar. Pernah nggak sih Bunda di titik yang ngerasa sendirian banget? Mm-mm. Dan apalagi Bunda kan paling sering memendam perasaan nih Bunda. Jadi gimana tuh Bunda untuk memproses perasaan tersebut? Kalau sekarang, atau maksudnya pas sudah mulai dewasa, sebenarnya aku udah mulai bisa untuk memproses itu semua dengan baik. Tapi waktu masih anak-anak ya, waktu masih tinggal sama ibu sambung aku pernah memendam semuanya itu sendiri, merahasiakan dari kakak aku, dari orang tua aku, dari tante, om, dan juga nenek kakek aku kan sayang banget sama aku. Itu aku pernah pulang, kalau di kampung itu kalau sholat maghrib isya selalu di masjid. Nah masjid itu dekat dengan makam almarhumah ibu aku. Oh, ya. Nah aku tuh habis diomelin habis-habisan karena matahin kalung kalau nggak salah. Nah situ aku kayak sedih banget dan ngerasa sendiri, dan aku nggak mungkin cerita ke siapapun karena nanti ibu aku yang dimarahin, ibu sambung aku yang dimarahin. Akhirnya pulang ngaji, aku tuh ke makam ibuku dengan gelap banget, di kampung dulu belum ada listrik ya. Jadi aku ke makam ibu aku kayak cerita semua. Karena aku nggak tahu mau cerita siapa gitu kan. Jadi aku ke makam ibu padahal gelap banget, tapi aku kayak nggak takut. Aku pernah cerita di situ, ngobrol sama ibu, aku harus gimana, aku takut kayak gitu. Aku setiap hari ketakutan bawaannya gitu. Kenapa sih ibu pergi kayak gitu. Itu sampai ketiduran jam 2 malam karena Pak E waktu itu lagi di Semarang. Ketiduran di makam sambil meluk ininya, batu nisannya. Jadi apa, itu sih titik aku benar-benar kayak ngerasa sendiri karena nggak tahu harus cerita sama siapa gitu. Akhirnya pas kebangun, aku kok masih di sini, baru pulang. Karena kan orang nyangkanya aku udah tidur di kamar gitu. Nah baru pulang. Cuman kalau udah mulai dewasa gitu ya, alhamdulillah tuh udah kayak mulai bisa lebih menyikapi semuanya tuh dengan bijak. Karena aku selalu ngerasa kok semua yang aku lewatin ternyata ada hikmahnya ya, ada pelajarannya ya. Jadi ketika aku lagi ngerasa sendiri banget gitu ya, ya udah aku kayak, ya Allah sebenarnya hikmah apa sih yang lagi disiapin. Akhirnya kuat lagi gitu. menunggu itu ya Bun. Iya, aku akan jalanin semua ini dengan ikhlas dan aku siap dengan segala hikmah yang Engkau siapkan ya Allah. Masya Allah. Bunda, ya Allah, hidup bersama orang tua asuh itu kan pernah ada di titik penuh dengan tekanan ya Bunda ya. Dan mungkin terluka secara mental. Mohon maaf ini Bunda ya, agak personal. Bagaimana cara Bunda untuk bangkit, untuk mengobati luka tersebut Bunda? Sama kayak tadi sebenarnya ya. Jadi setelah aku mulai dewasa dan aku selalu ngerasain semua pelajaran yang aku lewati itu selalu ada hikmahnya. Pada akhirnya ketika setiap gak nyaman dan kayak dapet tekanan, aku selalu kayak mikir kalau aku gak melanjutkan perjuangan ini semua kan sia-sia gitu ya. Jadi akhirnya kayak, oh aku insya Allah bisa. Nyatanya aku sekarang ada di sini gitu. Jadi selalu kayak fokus tadi, pasti akan ada hikmah. Dan pernah gak sih Kak Noni ngerasa kayak berat banget ujiannya? Benar, pernah Bunda. Tapi sadar gak,
ternyata terlewati. Iya. Nah itu ketika kita sedang ada masalah yang berat banget, ingatlah kesedihan itu akan terlewati, kebahagiaan juga nggak abadi. Jadi semua yang ada di dunia itu, mau itu kesedihan, kebahagiaan, nggak ada yang abadi. Jadi ya udah dijalanin aja dengan ikhlas. Pasti ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Bunda. Oke, kalau orang lihat Bunda sekarang ya, hal apa aja yang mereka nggak tahu di masa lalu Bunda tuh apa ya Bunda ya kira-kira? Iya, ya kadang banyak orang, apalagi di zaman era media sosial sekarang yang serba cepet dan kayak orang tuh nggak suka nonton panjang. Iya, benar. Kan ada eranya dulu orang itu seneng nonton YouTube panjang. Nah sekarang orang suka nonton yang singkat-singkat. Nah itu pada akhirnya banyak orang yang literasinya tuh kurang. Jadi sebenarnya aku sering sharing tentang perjalanan hidup dari awal hingga akhir. Cuman kan nggak semua orang itu menyimak semua secara utuh gitu ya. Jadi banyak kok orang yang nggak tahu, dan kalaupun banyak yang saya sharing, banyak juga orang yang nggak aku sharingkan. Banyak juga yang nggak aku sharingkan ke orang gitu. Karena kan nggak semuanya bisa disaringkan ya, karena benar. terkait banyak orang lah yang harus kita jaga. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apa yang nggak ditahu orang, banyak banget. Jadi yang aku sharingkan paling cuman berapa persen gitu. Jadi cuman berapa persen yang aku sharingkan perjalanan hidup aku, itu nggak semuanya aku sharingkan gitu ya. Dari mulai harus merantau dari kecil ya, kemudian harus berjuang untuk bisa sekolah, kuliah, kemudian kerja dan bisnis. Itu kan orang kadang ngelihatnya, oh paling dapat suami kaya, atau paling warisan, paling itu gitu. Orang ngelihatnya udah orang Bunda lihatnya karena sekarang gitu. Belum lihat. Iya, belum lihat yang ke belakang. Dan kalaupun mereka ngelihat apa yang aku sharingkan, itu kan hanya sebagian kecil. Nggak semuanya bisa kita ceritakan dan sharingkan gitu. Bunda, pernah nggak Bunda merasa di saat-saat sulit ada momen saya nyerah aja deh, saya udah nggak sanggup lagi ya Allah gitu? Namanya manusia sih ya wajar. Ada kalanya kayak, ya Allah kenapa kok ujiannya nggak berhenti ya? Ya sekarang kalau nih bayangin aku kayak kecil kehilangan ibu aku, kemudian diganti dengan ibu sambung, tapi qadarullah begitu. Kemudian merantau, yang aku kira ibu kota itu akan lebih lebih baik buat aku, ternyata juga lebih kejam dari ibu tiri. Itu jadi kayak, kemudian ada juga digagal pernikahan yang pertama. Jadi kayak kok nggak udah ya Allah, ujiannya kayak berulang gitu, terus menerus gitu. Sebenarnya episode ini sampai kapan ya Allah kayak gini? Apa aku harus nyerah? Apa aku harus kayak gimana? Kadang itu kayak lebih berkecamuk di hati sih, nggak ngomong ke orang lain gitu. Pasti kan wajar ya kayak, jadi kayak lebih kayak ngomong sama Allah sendiri gitu. Kayak kenapa sih ya Allah dengan hidup aku udah berjuang segininya, aku nggak pernah aneh-aneh, aku nggak pernah jahat sama orang, aku selalu bahkan berkorban supaya orang lain tuh nggak kena imbasnya dan yang lain sebagainya. Kenapa masih juga diuji gitu? Tapi pada akhirnya oke, ya Allah aku ikhlas gitu. Emang Allah mau nyiapin apa sih hikmah di depan? Pada akhirnya ketemunya itu lagi ya Bunda ya. Karena ya memang ternyata kalau misalnya dulu aku dapat ibu sambung yang saya harapkan, nggak mungkin saya bisa sekolah di kota, nggak mungkin saya bisa sampai kuliah, dan nggak mungkin sampai di saat ini. Jadi pada akhirnya aku sangat berterima kasih dengan semuanya yang Allah takdirkan. Ya, jadi akhirnya malah malu kalau misalnya mau nyesel pun. Iya, belum tentu bisa sekuat sekarang mentalnya, Kak. Benar. Iya kan. Allah gitu. Ya ampun Bunda, mungkin ini cukup personal ya Bunda. Apa luka yang paling membentuk Bunda menjadi diri Bunda yang sekarang? Luka, sebenarnya dibilang luka ya lebih kadang diremehkan sih ya. Karena
kalau di apa ya, nggak ngerti Contohnya sih. apa Bunda yang Kan kayak kita kalau di mata, sebenarnya kan setiap orang punya pandangan masing-masing. Kalau di mata aku justru kayak pekerjaan seorang ART itu sesuatu yang sangat mulia. Tapi kan belum tentu di mata orang lain. orang lain? Benar. Jadi di sebagian orang seolah pekerjaan aku tuh sangat rendahan gitu loh, Kak. Jadi kayak nggak mungkin jadi seseorang. Atau ketika kayak kita deket sama orang, aduh dia tuh cuman ini tahu mantan ini ART gitu. Jadi kayak selalu kayak gitu, selalu kayak gitu, selalu dipandang sebelah mata. Atau kayak misalnya ada acara apa di rumah gitu yang foto-foto, awas kamu kayak. Oh, sampai segitu. Iya, misalnya kayak oh sehina itu ya aku gitu. Pernah juga diludahin karena orang kayak ngerasa ih jijik banget deh kamu kampungan dan kayak gitu-gitulah. Pernah juga kayak kamu mau kuliah, bukannya IQ kamu rendah, kamu kan cuman ART. Kayak kadang sakit ya ternyata gitu, kayak mau munafik, enggak biasa aja, sakit ya ternyata gitu. Jadi kayak, tapi aku menjadikan kesakitan itu justru kayak oke, kelak kalau aku Allah takdirkan jadi orang yang berkecukupan, aku nggak akan melakukan itu. Itu sih sebenarnya motivasi aku utama, bukan untuk membuktikan orang lain, tapi bagaimana kelak aku di posisi mereka, atau aku di posisi yang dimana Allah izinkan aku berkecukupan, aku nggak mau merendahkan orang lain. Jadi gitu. Bunda tidak membalas mereka. Gitu. Jadi kalau dibilang titik ya pasti ada, cuman balik lagi aku kayak menerapkan ke hati aku ketika kita direndahkan, jangan sampai justru malah kayak kita mau membalas. Tapi gimana supaya kita memberi contoh jangan sampai begitu gitu. Oke. Bun, awal mula Bunda merantau itu peran dan restu ayah seperti apa? Pak E ya Bunda ya? Pak E ya. Peran dan restu dari Pak E itu seperti apa sih Bun? Itu tadi ya, karena kayaknya tuh Pak E udah tahu kalau selama ini tuh aku banyak menyembunyikan sesuatu dari Pak E. Menyimpan. Banyak menyimpan, tapi Pak E tuh kayak nggak berani nanya gitu. Pak E tuh sosok apa ya, ayah yang luar biasa sih. Sampai sekarang pun beliau tuh sama anak tuh bahkan kayak jangankan minta ya, mau ngerepotin aja tuh sungkan. Tipe yang nggak enakan. Jadi kalau teman-teman ngeliat aku kok orang yang nggak enakan banget, ya itu dari orang tua aku emang tipenya sangat nggak enakan, bahkan ke anak sendiri pun sangat nggak enakan gitu. Nah jadi Pak E cuman ngasih doa aja gitu. Peran Pak E adalah mengizinkan sih. Mengizinkan Bunda untuk merantau, walaupun berat pasti berat ya Bunda. Tapi kayaknya Pak E tahu aku di situ nggak baik-baik aja. Jadi kayaknya Pak E ngerasa aku yakin anak aku ini bisa gitu. Dan yang paling bikin aku bangga sama Pak E adalah tipe seorang ayah yang sangat percaya dan menghargai keputusan anaknya. Jadi Pak E tuh selalu yakin bahwa anaknya nggak pernah memutuskan sesuatu tuh tanpa pertimbangan. Gitu. Jadi dari situ sih aku ngerasa jadi anak yang sangat dihargai apapun keputusanku. Masya Allah Bunda. Dan selalu didoakan ya Mas. Kan dulu kan belum punya handphone ya. Jadi Pak itu suka ngirim surat. Oh ya ampun. Ngirim surat tuh panjang doanya. Jadi setiap ada nggak yang Bunda ingat doa dari Pak E? Oh dia selalu ngedoain panjang. Jadi setiap mungkin berapa bulan sekali pakai pos. Pakai pos. Nanti kalau udah ada surat dari Pak itu belum dibuka juga udah banjir. Karena di sana kayak penuh doa. Kayak Pak E berharap kamu di sana jadi anak yang baik, jadi anak yang nggak jahat sama orang, jadi anak yang amanah, jujur. Itu selalu diulang-ulang sama. Selalu diulang-ulang Pak E. Masya Allah. Insya Allah kamu sukses dan gitu. Selamat. Bunda, banyak yang tersentuh lihat momen Bunda bersama Pak E waktu nawarin mobil atau motor. Ya Bunda ya. Konten kapan ya? Sampai akhirnya Bunda kasih lebih dari itu. Karena itu spontan sih sebenarnya, karena kita kan di kampung itu bener-bener pelosok. Kayak dulu tuh di kampung itu nggak ada yang punya mobil. Kalau sekarang mah udah mulai ada gitu ya. Jadi
Pak juga nggak akan ngira kan kalau misalnya dibeliin mobil gitu ya. Jadi Pak itu sebenarnya pengen motor waktu itu, tapi Pak itu nggak bisa naik motor dan nggak bisa naik mobil. Cuman kayak lebih kalau misalnya ada yang membutuhkan itu kan Pak minta tolong kan bisa pakai motor dan mobilnya gitu kan, ada adik juga gitu di sana. Terus aku tawarin kan, Pak mau motor apa mobil? Iya. Pak kan jawabnya motor kalau nggak salah gitu. Kok motor sih gitu? Nah akhirnya Pak bilang iya motor gitu. Aku ulang-ulang, terus pas aku mobil dia udah terharu. Senang banget pastinya Bunda. Terharu deh, itu sebenarnya spontan. Jadi pas kita mudik tuh aku kayak kita beliin mobil Pak Ayu ya gitu, ngomong sama suamiku, dan aku tuh bahagia banget ya punya suami yang sportif banget dan kayak dia tuh misalnya aku mau membahagiakan orang tuaku, adik aku, keluarga aku support banget. Dan akhirnya aku melakukan hal yang sama ke keluarga suami aku gitu, karena kita akhirnya saling berebut untuk berbuat baik ke saudara kita gitu. Nah di situ sih aku bahagia juga karena malam itu juga kita cari mobil langsung hari itu juga ya Bunda ya, karena waktu itu udah mau balik dan Pak kaget ternyata mobil yang datang itu kirain tamu, ternyata mobil buat Pak. Bunda dalam fase perjuangan yang harus banting tulang, mengorbankan banyak hal, apa sih ketakutan terbesar Bunda di masa lalu? Justru salah satu ketakutan aku ya, waktu itu aku tuh takut disuruh balik lagi ke kampung. Karena ada di momen aku tuh punya saudara-saudara yang kenal sama majikan aku, dan aku tuh nggak tahu ternyata majikanku itu suka minjem ke saudara-saudaraku. Alasannya gitu. Buat bayar sekolah aku, padahal enggak gitu. Nah akhirnya aku kan jadi bahan gosipan di kampung. Ternyata hidup di Jakarta cuma nyusahin orang-orang. Gitu. Mending balik lagi aja ke kampung untuk sampai bertani lagi Bunda. gitu. Wah aku kaget juga, aku kan nggak tahu menau kan. Justru ketakutanku bukan pada ujian yang akan datang di kota ya. Aku tuh nggak mau kayak perjuangan aku udah sepanjang ini aku harus balik lagi ke nol, nanti gimana kan selesai dong semua mimpi aku gitu. Benar. Jadi kayak aku akhirnya semua tantangan, semua ujian yang aku alami tuh terus aku lewati dengan penuh semangat dan ikhlas, karena aku nggak mau kayak mundur lagi. Aku udah berjuang sejauh karena ini. Udah sejauh itu ini. Ya, jadi Bunda, ketakutan aku adalah aku akan aku bukan gagal ya, aku akan mundur gitu ya. Gitu. Aku nggak apa-apa berproses yang panjang, tapi aku takut udah di perjalanan yang cukup jauh harus balik lagi. Masya Allah, lebih ketakut itu karena lebih ketakut gitu ya Bunda ya. Semuanya kan jadinya kandas itu harapannya gitu. Oke, baik. Selama masa Bunda berjuang, apa momen kecil yang ternyata jadi titik baliknya seorang Bunda ya? Kalau dirangkum beberapa ya, dari kepergian ibu aku itu juga merupakan titik balik yang dimana aku anak, ibaratnya disebutnya dulu anak empas yang sangat disayang, sangat manja, karena aku tipe anak yang gak nakal, nurut, manis gitu ya, kecilnya gitu. Sekarang ya agak pecicilan dikit lah ya. Jadi kayak bener-bener anak yang penuh kasih sayang orang tua gitu. Jadi ketika kehilangan kan aku harus kehilangan itu ya. Ya, kehilangan kasih sayang, kehilangan sosok. Walaupun masih ada Pak Ed, cuman kan Pak Ed sibuk dengan pekerjaan yang harus beli susu dan lain-lain gitu ya. Terus waktu Pak Ed nikah lagi, itu sih paling titik kayak bener-bener gak nyangka, karena saat almarhumah Mama nggak ada kan, aku masih ngerasa aku kehilangan tapi aku nggak dalam tekanan gitu. Nah itu kehilangan plus dalam tekanan. Bunda kalau boleh tahu gitu. Tekanan seperti apa sih Bun yang sampai Bunda tuh ini? Aduh, apa ya? Banyak sih sebenarnya ya, kayak sering dimarahin tapi nggak main tangan ya, lebih kayak apa namanya, verbal lah. Oh, verbal. Iya kan sebenarnya kekerasan tuh nggak harus dalam bentuk ini. Apalagi di usia segitu ya Bunda ya. Mungkin karena aku sebelumnya adalah anak yang penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Jadi ketika kaget, ketika dapat kok gini gitu.
Ya ibaratnya kayak kan beliau juga bawa anak kan, jadi kayak misalnya makan, misalnya aku cuman kasih tempe setengah potong tapi anaknya bisa 4 potong 5 potong kayak gitu, sampai aku tuh saking pengen makan tempe, tau nggak cita-cita kakak, cita-cita aku kak kalau mau sukses mau ngapain, Apa tuh? pengen makan tempe yang banyak. Masya Allah. Itu sampai Ya ampun, sesederhana sampai itu. Jadi karena aku kan lapar ya, makan tuh tempenya dikit. Nah sedangkan aku tuh suka banget tempe, sampai anak-anak aku suka tempe. Aku pernah kayak pengen banget makan tempe, tapi tempenya udah digantung di atas gitu, tapi ngeliat adik tiri aku tuh makan tempe lahap. Akhirnya minyak yang bekas-bekas tempe tuh masih ada 1-2 biji, itu tuh aku ambilin buat makan gitu. Jadi kayak di situ, nanti aku kalau sukses aku mau makan tempe yang banyak gitu. Masya Allah Bunda. Hebat Bunda. Itu kemudian ya merantau, jadi kayak aku ngerasa ada 3 titik di masa kecil aku yang membuat aku berubah, kehilangan orang tua, Pak nikah lagi, kemudian memutuskan merantau. Itu kayak 3 titik balik aku untuk mencapai sampai saat ini gitu. Oke. Bunda, apa keputusan yang paling berat tapi paling mengubah hidup Bunda? Paling berat, aku orangnya soalnya nekat ya. Nekat Bun. Nekat. Jadi kalau dibilang merantau tuh keputusan berat, enggak juga, soalnya maksudnya aku saat itu yakin walaupun spontan gitu. Jadi mungkin lebih kayak keputusan berat yang merubah ya. 3 keputusan tadi. Yang pertama kan yang tadi kan kalau kehilangan ibu kan bukan suatu keputusan ya. Iya benar. Cuman keputusan mengizinkan Pak nikah juga Termasuk yang paling berat. mengizinkan. Tapi ya mikir juga kan kita nggak bisa nemenin Pak selamanya. Jadi akhirnya Iya benar ya. aku lebih memilih yang penting Pak happy gitu. Ikhlas, Ikhlas let go, gitu Bu. ya. Sama kalau keputusan merantau sih aku nggak ngerasa keputusan yang berat. Justru keputusan waktu mengizinkan Pak menikah itu lumayan sih, karena itu benar-benar yang ngerubah aku. Tapi pada akhirnya aku bersyukur kok, karena ya kalau nggak begitu aku nggak akan merantau juga gitu. Kan dari situ karena mengizinkan Pak menikah, pada akhirnya aku nggak nyaman dan aku merantau. Mantap. Oke. Bunda pernah nggak kebayang kalau dulu Bunda menyerah, sekarang tuh hidup Bunda seperti apa? Kebayang ya, mungkin aku sekarang lagi di kampung ya atau masih jadi ART gitu. Ya tapi it's okay, no problem. Ya kan itu bukan sesuatu yang nggak baik juga gitu. Cuman kan setiap orang kan punya mimpinya masing-masing ya. Iya benar. Gitu ya. Ya karena impian aku pengen lebih bermanfaat, ketika aku dulu menyerah, mungkin aku nggak bisa di titik sekarang yang bisa lebih bermanfaat gitu. Nggak bisa bantu banyak orang, nggak bisa bikin perusahaan yang sistemnya kemitraan ya, nggak bisa bantu keluarga aku, saudara aku gitu ya. Kalau menyerah tadi, kenapa? Makanya pas ditanya ketakutan apa, aku ketakutan berhenti dan mundur dari perjuangan aku. Yang sudah Karena dilalui. tujuan aku pengen jadi orang yang lebih bermanfaat, supaya orang nggak diremehkan kayak aku gitu. Masya Allah Bunda. Tadi kan Bunda sudah mengatakan bahwa Bunda diremehkan, dikucilkan. Nah, apa yang paling menyakitkan, keadaan atau omongan orang, Bun? Perlu nggak sih Bun kita tuh dengerin omongan orang, Bun? Ya. Sebenarnya tergantung ya perlunya untuk apa gitu. Perlu ketika tujuannya adalah untuk memotivasi diri. Jadi tadi ya omongan orang, kayak saat aku jadi ART tuh kayak jadi momok yang sangat rendah gitu ya. Jadi kayak orang tuh selalu diulang-ulang, dia kan dulu ART, dia kan dulu ART. Bahkan kadang sampai sekarang tuh masih, dia kan cuma ART, masa jadi owner skincare, selalu yang kayak gitu tanpa melihat perjalanan panjangnya gitu. Jadi dari hal-hal itu ya, hal-hal yang menyakitkan itu buat aku kayak justru jadi motivasi tersendiri. Jadi motivasi buat Bunda. Karena mau nggak didengerin kan kita punya kuping. Iya benar. Cuman tinggal bagaimana apa yang kita dengar itu kita olahnya mau jadi seperti apa gitu. Karena kan nggak semua orang
kita bisa nggak selalu kita bisa tutup telinga dengan omongan orang lain. Cuman bagaimana ketika kita mendengar omongan orang lain itu kita kelola akan menjadi seperti apa. Itu jadi akhirnya omongan-omongan yang menyakitkan itu pasti kalau secara spontan kita sakit. Tapi ketika kita kayak merenungi gitu ya omongan orang itu, oh berarti aku harus lebih baik. Oh berarti aku harus lebih berjuang lagi. Oh berarti nanti kalau aku bisa di titik yang aku harapkan, aku nggak boleh seperti itu. Kayak gitu. Jadi lebih kayak fokus setelah wajar kalau kita sakit karena kita manusiawi, tapi afternya adalah kita olah dari rasa sakit itu akan kita jadikan apa rasa sakit itu? Jadikan motivasi atau jadikan dendam? Iya. Atau mau jadi apa gitu. Semua orang pasti pernah merasakan sakit hati atau diomongin atau dijelekin atau direndahkan. Tapi nggak semua orang bisa mengelola rasa sakit itu menjadi sebuah hikmah gitu. Iya benar. Masya Allah luar biasa sekali perjuangan Bunda ini. Insya Allah. Kayak roller coaster ya Bunda ya. Iya. Nggak semuanya Bunda bisa melewati hal yang Bunda alami saat ini loh Bunda. Tapi bisa jadi di luar ada juga yang lebih loh dari kita. Iya, kadang kan kita ngerasa berat ternyata orang lain jauh lebih berat. Jauh lebih berat, benar-benar.